Sebenarnya semua usaha itu adalah lebih dahulu, didahului, yaitu kita harus menyenangi. Apapun usaha kita, terlebih dulu harus kita senangi. Seperti ayam Arab juga demikian. Saya sebenarnya tadi sudah saya katakan, saya itu bukan penggemar penghobi ayam Arab, bukan. Tapi karena memang ini saya gunakan untuk usaha, maka saya harus mencoba memaksa diri saya untuk menyenangi dari ayam Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Edi Sutrisno, alamat Desa Kambingan, Kecamatan Cermai. Saya adalah sebagai pemilik peternakan ayam Arab petelur yang berlokasi di Desa Kambingan, Kecamatan Cermai, Kabupaten Gresik. Saya ini sebenarnya bukan orang penghobi atau penggemar ayam atau ternak unggas atau peternakan secara umum, tidak. Akan tetapi saya ini memang penghobi untuk mencari peluang usaha. Nah, kebetulan pada saat ini 5 tahun yang lalu tepatnya, saya itu pernah mendengar dari teman saya, terutama dari teman-teman penyuluh yang ada di Kecamatan Cermai, yang kebetulan mereka bersama-sama kelompok taninya itu studi banding ke Probolinggo. Nah, kemudian studi banding ke Probolinggo itu adalah mengunjungi peternakan ayam Arab, tepatnya di Probolinggo, Sumberkari, namanya Pak Mugi. Pak Mugi itu adalah ketua kelompok peternak dan beliau sekarang sudah produksi bibit untuk ternak ayam ini. Nah, kemudian dari informasi yang kami terima dari teman-teman yang ada di penyuluh Kecamatan Cermai, saya mencoba untuk mencari tahu sampai saya datang ke Probolinggo. Ternyata dari sana, yaitu saya ketemu dengan Pak Haji Mugi ini, yang memang betul informasi dari teman-teman, ternyata beliau ini juga ketua peternakan yang ada di sana, dan ternyata beliau ini sudah kelompok beliau ini ternyata sudah tingkat nasional, pernah ke Istana Negara dalam rangka untuk menerima penghargaan. Nah, oleh karena itu saya mencoba untuk mendalami, dan kemudian saya akhirnya mencoba kurang lebih 300 ekor. Itu kita coba, kita teliti agar supaya saya betul-betul paham terhadap ternak ayam Arab ini. Itu akhirnya kurang lebih 300 ekor kita pelajari, kita pelihara sendiri, kemudian setiap hari saya catat, dan akhirnya kurang lebih selama 2 tahun. Disitulah saya akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan bahwa peternakan ayam ini perlu dikembangkan. Itulah akhirnya inspirasi saya. Dari itu kemudian akhirnya setiap periode bertambah dari 300, kemudian 600, kemudian 1000, dan alhamdulillah sekarang sudah 2000 ekor. Ayam Arab ini sebenarnya adalah ayam kampung. Ayam kampung yang dimodifikasi sehingga punya karakter cenderung untuk bertelur. Nah, kemudian karena memang ayam Arab ini adalah sejenis ayam kampung, maka yang dihasilkan adalah telur kampung, yang saat ini kebanyakan memang digunakan untuk jamu, kemudian untuk di warung-warung kopi, kemudian digunakan lagi yang sekarang ini banyak ternyata telur ayam Arab ini memang sangat bermanfaat
untuk anak-anak balita terutama, ya, karena memang kandungan omega 3-nya cukup tinggi. Untuk ayam Arab ini itu masa produksinya itu mulai umur 5 bulan, ya. 5 bulan itu sudah mulai bertelur, kurang lebih 20%. Nah, itu sampai 2 tahun, ya, masa produksinya, tergantung dari bagaimana tingkat kualitas kita dalam rangka pemeliharaannya. Nah, kemudian untuk ayam yang saya usahakan ini, saya memang sementara ini, ya, selama ini kita itu membeli dari Probolinggo. Itu berupa pulet, yaitu ayam yang umurnya kurang lebih 4 bulan. Kemudian 4 bulan kita pelihara 1 bulan, maka ayam itu akan mulai bertelur. Nah, ini kurang lebih kalau 5 bulan itu adalah 20%. Nah, kemudian yang pengalaman yang pernah saya lakukan, ini memang pernah kita itu atau saya itu memelihara sampai masa produksi itu 2 tahun. Akan tetapi dari produksi selama 2 tahun itu ada namanya, kalau saya mengatakan, ya, itu produksi yang menguntungkan. Produksi yang menguntungkan kalau dilihat dari hitungan analisa usaha itu ada. Tadi pengalaman saya itu sampai masa produksi 12 sampai 14 bulan. Itu yang saya hitung, analisa usahanya itu menguntungkan. Setelah itu ini sudah tidak menguntungkan, artinya cukup hanya untuk biaya pakan saja. Untuk peluang usaha ayam Arab ini, khususnya di Kabupaten Gresik, kayaknya kalau melihat pengalaman saya selama 5 tahun ini, kayaknya menjanjikan. Kenapa kok saya mengatakan menjanjikan? Yang pertama memang pasar. Kita sebenarnya kalau produksi, semua orang bisa. Selama dia itu mau membaca, mau mendengarkan, mau kepingin memperkaya pengetahuan, saya yakin semuanya itu bisa. Selama kita itu mau, itu namanya produksi. Tapi usaha itu jangan lupa bahwa kesuksesan seorang usaha itu juga selain produksi, itu adalah terutama yang terpenting adalah pemasaran. Tadi saya katakan bahwa ayam Arab ini punya peluang khususnya di Kabupaten Gresik, karena memang sementara ini atau selama ini Kabupaten Gresik ini ternyata itu adalah pangsa pasar di beberapa kabupaten, terutama dari Blitar, dari Kediri, dari Probolinggo. Itu ternyata Gresik itu adalah pusat pemasaran. Betul-betul sangat luar biasa pemasaran. Nah, karena memang kenapa kok demikian? Karena Gresik itu adalah memang tempat rata-rata orang itu bekerja di pabrik-pabrik, ribuan pabrik itu ternyata sangat potensi untuk pemasaran telur ayam Arab ini. Untuk pemasaran di telur ayam Arab ini, ternyata dari mulai saya mencoba 300, kemudian 400, kemudian 600, kemudian 1000, sampai sekarang 2000. Ternyata sampai saat ini tidak mengalami kesulitan. Nah, ternyata pasar ini rata-rata ada yang dari agen itu ada yang setiap minggu, ada yang setiap 2 minggu ini mengambil langsung di kandang. Kemudian yang kedua itu adalah langsung konsumen langsung. Jadi konsumen langsung itu biasanya teman-teman kantor, terutama kantor-kantor tempat saya bekerja maupun di tempat bekerja istri saya di dinas kesehatan, itu ternyata juga mereka secara rutin, ya, setiap minggu ini juga pesan pada saya untuk kita kirim. Jadi pada saat kita bekerja itu pun juga di dalam mobil saya itu banyak telurnya.
ke depan, setelah kita mencoba menekuni usaha kurang lebih 4-5 tahun ini, ternyata menurut saya ini juga perlu kami kembangkan. Kalau kemarin ya, terutama kalau jumlah ini kayaknya sementara ini cukup 2000. Nggak tahu kalau tahun depan atau kedepannya itu kemudian kita menambah, karena ternyata dari lokasi saya juga masih cukup lumayan. Kalau misalnya untuk 5.000 ini saya kira cukup, tapi sementara saya coba hanya 2.000. Sebenarnya semua usaha itu adalah lebih didahului, yaitu kita harus menyenangi. Apapun usaha kita, terlebih dulu harus kita senangi. Seperti ayam Arab juga demikian. Saya sebenarnya tadi sudah saya katakan, saya itu bukan penggemar penghobi ayam Arab, bukan. Tapi karena memang ini saya gunakan untuk usaha, maka saya harus mencoba memaksa diri saya untuk menyenangi dari ayam Arab itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus betul-betul memahami, yaitu terhadap apa yang kita usahakan. Karena yang kita usahakan ini ayam Arab, saya mencoba untuk memahami, yaitu tadi saya katakan bahwa saya sebelum berusaha ayam Arab, saya mencoba kurang lebih 300 ekor. 300 ekor saya teliti agar supaya saya paham sampai seberapa jauh sih tingkat kesulitan dan tingkat permasalahan ayam Arab ini. Itu selama 2 tahun saya akhirnya bisa menyimpulkan bahwa ayam Arab itu ternyata bisa diusahakan. Kemudian yang ketiga itu adalah terutama adalah tertib baik tertib administrasi maupun tertib terhadap proses daripada usaha ini. Ini betul-betul menjadi kunci utama. Ketika kita itu usaha, ini pun juga harus tertib di dalam administrasinya. Kenapa kok demikian? Karena dengan administrasi itu bukan untuk bahan diperiksa oleh siapapun, akan tetapi itu adalah bahan sebagai introspeksi kita, bahwa usaha kita itu berhasil atau menguntungkan atau rugi, itu melalui tertib administrasi. Dari para pemirsa kemudian mengendaki bekerja sama dengan saya, silahkan nanti terutama di dalam pemasarannya, karena silakan untuk menghubungi kami, yaitu di WhatsApp atau HP dengan nomor 081 331 979 809. Silakan untuk menghubungi kita, kerjasama apakah nanti itu kerjasama dalam pembibitan, monggo, apakah kerjasama dalam pemasaran, monggo. Karena terus terang di dalam pemasaran ini memang saya mengutamakan langsung untuk bisa memperpendek jaringan sehingga antara produsen sampai konsumen ini tidak terlalu panjang, sehingga akan mendapatkan suatu penghasilan yang betul-betul kita kehendaki, baik yang dikehendaki oleh produsen maupun konsumen. Terima kasih para pemirsa sudah menonton atau melihat tayangan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya kepada para pemirsa dan umumnya kepada masyarakat secara umum. Akhirnya saya mohon maaf apabila di dalam penyampaian apa yang saya sampaikan tadi kurang berkenan. Kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.